Ya, baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Johannes Philips Camilio Ignacio Lema, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia, akan menjelaskan deskripsi singkat terkait peraih Nobel Ilmu Ekonomi pada tahun 2022 yang akan dibawakan oleh Philip Debving dan Ben Bernanke. Saya akan menjelaskan bagaimana ketika Philip Debving dan Bernanke dapat meraih Nobel Ilmu Ekonomi pada tahun 2022 tersebut. Depresi besar pada tahun 1930-an melumpuhkan perekonomian dunia selama bertahun-tahun dan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas. Namun, krisis keuangan berikutnya dapat ditangani dengan lebih baik berkat wawasan riset dari para peraih Nobel Ilmu Ekonomi di tahun ini. Bernanke dan Philip Debving, mereka menunjukkan pentingnya mencegah runtuhnya bank secara luas. Kita semua tentunya memiliki hubungan dengan bank. Pemahaman rutin kita ini disimpan di rekening bank dan dapat kita menggunakan sarana pembayaran bank seperti aplikasi mobile banking ataupun kartu kredit dari bank itu sendiri saat berbelanja di supermarket atau membayar tagihan restoran. Pada suatu titik dalam hidup, banyak dari kita memerlukan peminjaman bank dalam jumlah yang besar. Misalnya untuk membeli rumah atau apartemen dan sebagainya. Hal yang sama berlaku bagi dunia usaha, bagi mereka yang memerlukan dan menerima pembayaran serta membiayai investasinya. Dalam sebagian besar kasus layanan-layanan ini juga disediakan melalui bank. Kita cenderung menganggap remeh bahwa layanan tersebut akan selalu berfungsi sebagaimana mestinya, kecuali adanya gangguan teknis singkat. Namun, terkadang seluruh atau sebagian sistem perbankan gagal dalam krisis keuangan pun dapat terjadi. Bank-bank penting runtuh, peminjaman menjadi mahal, atau bahkan tidak tersedia. Dan jika properti serta aset lainnya anjlok, itu tidak dapat dihentikan. Dan seluruh perekonomian dapat masuk ke dalam spiral penurunan dengan pengangguran dan kebangkrutan bank akan terjadi meningkat secara lebih cepat. Beberapa keruntuhan ekonomi terbesar dalam sejarah ini adalah merupakan krisis keuangan. Nah, yang menjadi pertanyaan penting tentang bank adalah, jika runtuhnya perbankan dapat menimbulkan kerusakan sedemikian besar, apakah kita bisa dapat hidup tanpa bank? Ataukah haruskah bank selalu tidak stabil, dan jika iya, mengapa alasannya? Bagaimana masyarakat dapat meningkatkan stabilitas sistem perbankannya sendiri? Mengapa dampak krisis perbankan berlangsung begitu lama? Dan jika bank gagal, mengapa bank baru tidak bisa segera didirikan agar perekonomian lebih cepat pulih kembali? Pada awal tahun 1980-an, para peraih Nobel seperti Ben Bernanke dan Philip Debving meletakkan fondasi ilmiah bagi riset modern mengenai isu-isu tersebut melalui 3 artikel penting. Melalui analisa statistik dan riset sumber sejarah, Bernanke juga menunjukkan bagaimana kegagalan bank memainkan peran dalam menentukan depresi global pada tahun 1930-an. Krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern adalah runtuhnya sistem perbankan yang menjelaskan mengapa kemerosotan ekonomi tersebut bukan hanya dalam bank itu sendiri, tetapi juga berlangsung secara lama daripada keberlangsungan eksistensi bank yang ada. Riset Bernanke menunjukkan bahwa krisis perbankan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang sangat katastrofik. Wawasan ini menegaskan pentingnya regulasi perbankan yang berfungsi dengan baik dan yang menjadi dasar kebijakan ekonomi paling penting selama krisis keuangan pada tahun 2008 hingga 2009 yang lalu. Pada saat itu, Bernanke menjabat sebagai Kepala Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve dan dapat menerapkan
pengetahuan dari riset ke dalam bentuk kebijakan. Kemudian ketika pandemi melanda pada tahun 2020, berbagai langkah besar diambil untuk menghindari krisis keuangan global. Wawasan para peraih Nobel berperan penting dalam menjelaskan krisis terakhir tersebut yang tidak berkembang menjadi depresi baru dengan dampak sosial yang menghancurkan. Krisis perbankan menyebabkan depresi. Karya Bernanke yang kini mendapatkan pengakuan dirumuskan dalam sebuah artikel pada tahun 1983 yang menganalisis depresi besar pada tahun 1930-an antara Januari 1930 dan Maret 1933. Produksi industri Amerika Serikat turun 46% dan tingkat pengangguran meningkat hingga 25%. Krisis ini menyebar dengan cepat, menyebabkan kemerosotan ekonomi yang dalam sebagian besar dunia terjadi. Di Inggris pengangguran meningkat hingga 25% dan di Australia mencapai 25%. Di Jerman produksi industri hampir terbelah dua dan lebih dari sepertiga tenaga kerja menganggur. Di Chili pendapatan nasional turun 33% antara tahun 1929 hingga tahun 1932. Di mana-mana bank runtuh, orang-orang dipaksa meninggalkan rumah mereka, dan kelaparan meluas. Bahkan di negara-negara yang relatif makmur, perekonomian dunia baru mulai pulih secara perlahan menjelang pertengahan dekade tersebut. Sebelum Bernanke menerbitkan artikelnya, pandangan umum para ahli adalah bahwa depresi dapat dicegah seandainya Bank Sentral Amerika Serikat mencetak lebih banyak uang. Bernanke juga sepakat bahwa kekurangan uang kemungkinan berkontribusi terhadap kemerosotan. Tetapi ia berpendapat bahwa mekanisme ini tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana mengapa krisis begitu dalam dan berkepanjangan. Sebaliknya, Bernanke menunjukkan bahwa penyebab utama adalah menurunnya kemampuan sistem perbankan untuk menyalurkan tabungannya ke investasi produktif. Depresi dimulai dengan resesi yang relatif normal pada tahun 1929. Tetapi pada tahun 1930 berkembang menjadi krisis perbankan. Jumlah bank berkurang setengah dalam waktu 3 tahun. Dalam banyak kasus akibat bank run itu sendiri akibat terjadi adanya para penabung menjadi khawatir akan keberlangsungan hidup bank itu sendiri dan bergegas menarik simpanannya. Akibatnya bank itu bisa saja jadi bangkrut. Jika cukup banyak orang yang melakukan hal ini secara bersamaan, cadangan bank tidak mampu menutupi seluruh penarikan dan bank terpaksa menjual asetnya secara darurat dengan kerugian yang secara besar. Pada akhirnya, hal ini dapat mendorong bank ke arah kebangkrutan. Ketakutan akan bank run itu sendiri, lanjutannya menyebabkan simpanan di bank-bank yang tersisa terus menurun. Dan banyak bank enggan memberikan pinjamannya yang baru kepada para nasabah yang baru untuk melakukan peminjaman. Sebaliknya, simpanan diinvestasikan ke aset yang dapat segera dijual jika penabung tiba-tiba ingin menarik uangnya kembali. Kesulitan memperoleh peminjaman bank ini membuat dunia usaha sulit membiayai investasinya, serta menimbulkan kesulitan keuangan besar bagi petani dan rumah tangga. Hasilnya adalah resesi global terburuk dalam sejarah modern. Sebelum studi Bernanke, persepsi umum adalah bagaimana krisis perbankan merupakan akibat dari melemahnya ekonomi, bukan penyebabnya, melainkan justru menunjukkan bahwa runtuhnya bank bersifat menentukan dalam mengubah resesi menjadi depresi yang dan dalam waktu yang berkepanjangan. Ketika sebuah bank bangkrut, hubungan antara bank dan para peminjamnya terputus. Hubungan ini mengandung modal pengetahuan yang diperlukan agar bank dapat mengelola peminjaman secara efisien. Bank mengenal para peminjamnya, memiliki informasi rinci tentang penggunaan dana pinjamannya, serta persyaratannya yang diperlukan agar peminjamnya dapat dilunasi. Membangun modal pengetahuan semacam ini, begitu saja dialihkan ke pemberi peminjaman yang lain ketika sebuah bank gagal, dan oleh karena itu, memperbaiki sistem perbankan yang runtuh dapat memakan waktu secara bertahun-tahun.
selama ini perekonomian berfungsi sangat buruk. Bernanke menunjukkan bahwa ekonomi baru mulai pulih ketika negara akhirnya menetapkan langkah-langkah kuat untuk mencegah kepanikan bank terus bertambah. Mengapa bank diperlukan? Untuk memahami mengapa krisis bank dapat berdampak besar bagi masyarakat, kita perlu memahami bahwa apa yang sebenarnya dilakukan oleh bank, menerima dana dari para penabung dan menyalurkannya kepada para peminjam. Perantaraan keuangan ini jauh lebih dari sekedar pemindahan mekanisme, karena terdapat konflik mendasar antara kebutuhan para penabung dan investor. Nah, di sini model yang dilakukan oleh Philip Devin menunjukkan bahwa masalah-masalah tersebut paling baik diselesaikan oleh lembaga yang dibangun persis seperti bank, dan pada artikelnya pada tahun 1983 adalah bagaimana pengembangan model teoritis yang menjelaskan bank menciptakan likuiditas bagi para penabungnya, sekaligus memungkinkan para peminjam akses pembiayaannya secara jangka panjang. Meskipun model ini relatif sederhana, ia menangkap mekanisme inti perbankan, mengapa perbankan bekerja, tetapi juga mengapa sistem ini secara inheran rentan dan karenanya membutuhkan regulasi yang paling terbaik. Oleh karena itu, cara bank dalam menciptakan uang karena adanya likuiditas. Menurut Philip Devin, uang dalam rekening penabung merupakan kewajiban bagi bank, sementara aset yang bank miliki terdiri dari peminjam ke proyek-proyek yang berlangsung secara jangka panjang. Aset bank memiliki jatuh tempo yang panjang, karena bank menjanjikan kepada peminjamnya bahwa mereka tidak harus melunasi pinjamannya lebih awal. Sebaliknya, kewajiban bank memiliki jatuh tempo yang pendek, penabung dapat mengakses uangnya kapan saja, berfungsi sebagai perantara yang mengubah aset berjangka panjang menjadi rekening yang berjangka pendek. Proses ini dikenal sebagai transformasi jatuh tempo atau yang biasa dikenal dengan maturity transformation. Letakkan dasar regulasi perbankan yang modern, karya Bernanke dan Philip Devin, kini mendapat pengakuan sangat penting bagi riset selanjutnya yang memperdalam pemahaman kita tentang bank. Regulasi perbankan, krisis perbankan, dan penanganan krisis keuangan ini sangat penting dalam penerapannya. Wawasan teoritis Philip Devin tentang pentingnya bank dan dalam kerentanan inherennya menjadi dasar regulasi perbankan yang modern dan bertujuan menciptakan sistem keuangan yang stabil. Bersama dengan analisa Bernanke tentang krisis keuangan, kita juga semakin memahami mengapa regulasi terkadang gagal, betapa besarnya skala dampaknya, dan apa yang dapat dilakukan negara untuk menekankan krisis perbankan yang akan datang seperti pada awal pandemi yang baru-baru ini terjadi. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya terkait peraih Nobel Ilmu Ekonomi pada tahun 2022 yang diraih oleh Ben Bernanke, Philip Devin, dan Douglas Diamond. Nah, pemirsa, ini adalah bagian dari tugas mata kuliah saya di program Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia dengan program mata kuliah Bisnis Ekonomi dan Bisnis Manajemen dengan dosen pengampu Prof. Roy Sembel. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan dalam penjelasan-penjelasan ini. Dan sampai jumpa di channel YouTube saya, di akun-akun video-video saya selanjutnya. Terima kasih.